Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Scorpio. Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya, bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah, pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya. Aduh, ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, Mari shuffle dulu ya. Ini energinya berantakan, tunggu dulu ya. Ini tadi soalnya kartunya dibawa ini maraton ya, pembacaan maraton. Mari udah selesaikan 5 video ya, jadi capek dia nampaknya nih. Kerja rodi dia. Oke, nih ada energi dari Eight of Swords, kemudian ada energi dari Queen of Cups reverse. Kemudian ada di sini energi dari Ace of Cups, kemudian Queen of Pentacles reverse, kemudian ada energi dari The Sun, dan berikutnya ada energi dari Five of Pentacles. Kemudian di situ ada Page of Wands reverse, kemudian ada Nine of Pentacles, kemudian ada Seven of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari The High Priestess ya. Kalau melihat kamu gini ya, kamu mau dengan dia, tapi sekaligus juga kamu bisa aja nggak mau terikat dengan dia. Gitu lah. Jadi Mari lihat kamu juga barangkali gini, masih plan-plannya. Kamu mau kayak gimana dengan si seseorang ini, gitu. Ya. Karena untuk di saat ini tuh kamu kayak tidak yakin gitu loh. Ya. Tidak yakin. Iya sih. Gini. Kamu ini kan lagi happy nih ya dengan hidupnya kamu. Happy. Atau kamu bisa lagi sibuk nih sama aktivitasnya kamu. Gitu ya. Dan memang kalau untuk cinta, Mari ragu. Kamu ini tuh cinta sama dia. Nampaknya bisa-bisa kamu itu tuh kayak mengharapkan dia selalu standby, selalu ready. Kapan kamu butuh hiburan. Sorry ya, Scorpio ya. Ketika kamu pengen ada variasi hiburan saja dalam hidupnya kamu. Mari lihat di sini soalnya energinya kamu on off gitu loh. Kamu enjoy dengan kehidupan pribadinya kamu gitu ya. Hahaha, kamu dengan hidupnya kamu senang gitu ya dengan aktivitas pekerjaannya kamu gitu ya. Jadi kayak ada egoisnya juga kamu di sini. Gitu loh. Ada egoisnya. Jadi seperti dianya ini adalah menu kerupuk dalam hidangan menu utamanya kamu. Itu ya, kalau Mari lihat ya, dia bukanlah menu ini ya, apa sih istilahnya itu ya, makanan beratnya gitu tuh, apa itu ya, menu utama gitu ya kan, bukan, kerupuknya doang, atau ini kayak pencuci mulutnya kamu aja ini ya. Gitu kalau Mari nampak ya. Tapi kamu bisa ngambek kalau misalnya dia nggak ada gitu ya. Kamu bisa kayak, kemana sih kamu ini gitu loh. Padahal kamu udah 3 hari ngediemin dia nih. Tapi pas hari keempat kamu kayak chatting dia, pantang aja dia lama ngejawab chattingnya kamu ya. Bisa-bisa kamu bawel. Gitu lah. Bisa-bisa kamu bawel. Tapi kalaupun dia ada gitu ya, misal nih dianya duluan chatting kamu, bisa-bisanya itu kamu kayak, ntar aja lah ini orang. Gitu ya, ntar aja lah dijawab dia. Malah kamu bisa, repot banget, ngapain pakai acara nelfon, ngapain pakai acara chatting, kamu bisa terganggu gitu ya. Mari lihat, tapi pantang kalau dia melakukan hal yang seperti itu ke kamu, itu ya, komplain kamu, cemberut kamu sama dia gitu. Makanya Mari bilang ada egoisnya kamu. Gitu lah ya, ada. Jadi macam kamu sedang mempermainkan anak orang. Gitu loh. Tapi kamu nggak nyadar gitu loh.
nggak nyadar bagaimana dia empatinya kamu itu tuh nggak hidup, simpatinya kamu itu tuh nggak hidup. Gitu. Tapi begitu berurusan dengan perasaanmu, pikiranmu, kamu bisa galak. Kamu bisa galak sama orang ini. Gitu loh. Jadi seolah-olah ya dia adalah bonekanya kamu. Gitu ya. Boneka pemuasnya kamu. Gitu loh. Ya mungkin kamu bukannya punya niatan ngerugiin dia gitu ya. Itu tadi kamu nih nggak sadar ini. Aku nggak pernah minta duit kok sama dia. Aku nggak nuntut yang aneh-aneh kok sama dia. Aku hanya ingin kalau aku mau dia ada. Gitu loh. Ya. Kayaknya kamu butuh cocokkan kamu ini tuh sama memang boneka-boneka aja lah main-mainnya kamu nih. Karena kalau manusia kamu bikin jadi boneka mainannya kamu, sakit hati orang. Sakit hati. Kesian. Walaupun kamu nggak ada niatan untuk nyakitin ya, tidak. Gitu Scorpio, nggak ada sama sekali sini tuh nggak ada. Sangka yang kamu lakukan ini tuh satu hal yang wajar. Itu tadi belum menyala gitu loh. Empati dan simpatinya kamu ke dia. Ya perihal apa sih dampaknya sikap kamu yang seperti ini tuh ke dia. Kamu bisa bermurah hati untuk orang lain gitu ya. Iya aku jangan bikin gini lah, kasihan itu orang. Tapi kamu batu kalau sama dia. Gitu loh. Kebutuhannya dia, perihal tentang kebutuhannya dia dari kamu nggak peduli. Kamu nggak peduli. Yang pedulinya kamu ketika kamu butuh dia standby, dia ready, dia ayo siap gerak gitu ya sama kamu. Itu loh. Halo kamu apa kabar? Nggak peduli kamu itu kabar dia lagi menceret kek gitu ya, vertigo dia kambuh gitu ya, encoknya dia cenat-cenut gitu ya, nggak pedulinya kamu itu. Pokoknya yang kamu peduli dia respon kamu atau enggak. Gitu loh. Ya. Kayak dia ini tuh tanpa kamu sadar ya gitu. Perlakuannya kamu ke dia macem separuh sadar gitu loh. Iya sih kamu misalnya ngajak dia jumpa, bisa aja kamu yang kayak traktir dia gitu ya. Traktir dia, kamu bisa aja yang bagian keluar duitnya, kamu nggak minta duit dari dia gitu ya. Yuk kita jalan-jalan yuk, yaudah kamu yang jemput misalnya, kamu yang antar balik, kamu yang bayar aktivitas entertain kalian gitu. Mungkin ya menurut kamu ya itu udah cukup gitu loh ya, itulah kompensasi gitu ya. Oke memang kamu nggak peduli tentang bagaimana sesungguhnya lahir dan batinnya dia, tapi kamu hadir ngajak dia untuk sharing senang-senangnya gitu. Itu loh. Dan memang kadang-kadang mungkin moodnya kamu lagi nggak ada sama dia kan gitu. Karena kamu timbul tenggelam ini energinya kamu. Yang kadang kamu udah mau nempel gitu ya, tapi bisa besoknya kamu lupa gitu ya, bahwa ini loh ada manusia ini gitu ya. Lupa kamu bisa. Macam gak ada rasa apapun gitu. Walaupun dia ada gitu ya. Tapi kamu flat aja rasanya, lagi nggak mau berurusan dengan orang ini. Makanya kamu kayak tega gitu, nggak chatting, tidak mendisiplinkan dirimu untuk chattingan sama dia, untuk tidak teleponan sama dia, untuk tidak menghabiskan waktu setiap hari sekian lama dengan dia, gitu, ya. Mainnya kamu di sini tuh kamu boleh bebas melakukan apapun yang mau kamu lakukan, sementara dia tidak, gitu. Dia terikat sama kamu, tapi kamu tidak mau terikat kepada dia.
gitu loh ya. Di sana itu kamu mengkondisikan dia setia sama kamu, sementara kesetiaanmu sendiri tidak pernah menjadi bahan renungannya kamu gitu ya. Dan ya dapat perlakuan yang seperti ini dari kamu, ini kamu tuh bisa ya menjatuhkan value-nya dia gitu ya. Kamu bisa. Jadi seperti kamu bolak-balik menyadarkan dia ya bahwa dia ini tuh tidak penting bagi kamu, macam tidak ada harganya bagi kamu gitu. Dan itu tuh ya bikin sedih lah. Dan kondisi seperti ini tuh sudah cukup lama lah ya dia rasakan gitu loh. Kamu adalah orang yang diharapkan, tapi ternyata kamu adalah orang yang tidak boleh diharapkan. Seperti itu. Dan itu sangat amat mengecewakan bagi si Yayang Bebeknya kamu ini. Yang di sana ya. Dan ya dia rindu ya. Dia rindu untuk bersama dengan sesungguh-sungguhnya kekasih. Gitu loh. Kamu ada tapi kamu kok kayak tidak bisa gitu ya, tidak bisa dirasakan selalu keberadaannya gitu loh. Jadi ini orang sepi, ini orang tuh loneliness. Dia istrinya kamu atau dia sudah jadi suami kamu pun loneliness, rasa janda, rasa duda, tapi tidak janda belum duda gitu. Ya kalau ini kalian udah berumah tangga gitu ya. Jadi tidak berjalan dengan harapannya dia ya, hubungan ini kosong, hidup dia itu tuh dia rasa kosong. Dan mari lihat, semacam dia punya kesadaran baru di sini. Nggak mau lagi, nggak enak yang kayak ginian gitu loh. Memang dia bukan mau berpisah dari kamu, tidak. Tapi mari lihat, dia macam punya dorongan yang kuat dari dalam dirinya. Saat sekarang dia harus self love, dia harus self care, dia harus keluar gitu ya dari kesepian ini, dari kekecewaan ini, dari kesedihan ini. Dia nggak marah ini sama kamu, tidak marah ya. Karena memang orang ini mari lihat cinta sama kamu, cinta gitu loh. Tapi walaupun dia cinta sama kamu, dia nggak bisa, nggak mau lagi dia ya untuk di saat ini tuh macam ya cinta boleh cinta, tapi aku nggak mau berada dalam keadaan mencintai dan menderita karena cinta, nggak mau. Nah itu dianya, nggak mau aku gitu. Jadi mari rasa orang ini tuh mulai belajar untuk mengisi hidupnya dia dengan hal-hal yang juga akan membahagiakan gitu ya. Jadi nggak mau terpuruk dia dengan kondisi seperti ini gitu. Dan kalau kalian ini statusnya masih pacaran, dia nggak akan bilang pisah sama kamu. Tapi mari lihat, dia mau ini tuh akan terbuka gitu ya, membuka dirinya dia pada kehadiran cinta baru. Gitu. Mau dia nih. Gitu loh ya. Untuk tidak lagi merasa kesepian, untuk tidak lagi merasa tidak dicintai, tidak disayangi, gitu. Tidak mau lagi dia untuk keluar dari situasi seperti itu. Ini yang sedang dia lakukan, gitu ya. Aku harus apa ya, kembali, karena ini tidak wajar, ya. Situasi yang seperti ini dengan kamu dianggap ini tidak wajar, tidak pantas, gitu loh, ya. Jadi tidak boleh menderita banget sama kamu. Gitulah kira-kiranya pemikiran dari si seseorang ini. Dan mari rasa kayaknya ada yang lagi ngedeketin dia ini ya. Nampaknya seperti itu. Ada yang lagi ngedeketin dia. Gitu. Orang yang nampaknya seneng ke dia ini.
di sana ya. Ya pokoknya itu ajalah poinnya. Si seseorang ini tuh dia pun bisa belajar untuk tidak peduli sama kamu. Nah inilah yang sekarang dia lakukan ya. Jadi kayak jika kamu melihat dia dulu akan standby terus-terusan sama kamu, ya ini enggak lagi nih, mari nampak. Kayak ada sesuatu yang lagi ngebahagain dia ini. Ya, nggak pun dengan kehadiran orang baru, tapi ada ini aktivitas ya, yang kayak, gue senang banget nih yang kayak ginian. Apa dia ketemu sama teman baru, apa dia ketemu sama hobi baru, gitu ya. Bisa aja ini. Pokoknya dia ingin ketawa lagi, dia ingin riang lagi hidupnya, dia ingin bikin hidupnya itu tuh ceria lagi, berwarna lagi. Ini yang sedang dia lakukan. Jadi kalau kamu lihat dia kayak sekarang banyak sering keluar rumah, itu tuh. Ada yang di luar rumah itu tuh yang bikin dia happy, gitu ya. Kalau kamu melihat dia kok ini lama ngejawabnya, ya dia sedang ada di situ, ya dia sedang melakukan sesuatu di situ, itulah. Dan Mari lihat ya, seperti kata Mari tadi, kamu pasti nggak seneng nih dengan sikapnya dia yang seperti ini saat sekarang. Tapi bukan bikin kamu menderita ya, cuman kamu nggak seneng aja gitu. Kamu nggak seneng aja. Macam kamu itu tuh nggak setuju kalau dia seperti itu. Ya, maunya kamu yang tadi tuh sigap dianya untuk kamu. Sementara dia sudah asik dengan diri dia sendiri saat sekarang. Lagi asik dia. Kayak dia pengen self love, pengen self care, kayak menikmati apa-apa yang kemudian bisa dinikmati di luar sana, di luar hubungan kalian, gitu ya. Tuh, jadi kayak ada kecintaan barunya dia. Namanya kalau orang jatuh cinta kan happy kan, gitu. Jatuh cinta kepada ya hobi, ya, kepada suasana dengan teman-teman, gitu ya. Nah itu di sana. Ini adalah bentuk dari penolakannya dia ya akan kondisi yang dia anggap tidak relevan mendukung kebahagiaan hidupnya. Gitu. Lagi berontak ini orang. Itu loh. Di sana ya. Dan kamu bisa agak-agak marah ini sama si dia. Ngapain sih kamu ini lambat banget ngangkat teleponnya aku? Kemana aja kamu? Aku chatting kok baru 5 jam kemudian kamu balesnya sekarang. Gitu. Ya, kamu bisa yang kayak gituan ke si pasangannya kamu. Itu loh. Tapi apa yang dia lakukan? Mari lihat dia macam yang ya aku minta maaf ya gitu sih. Dia nggak yang apa sih kamu ini bawel banget, enggak yang kayak gitu. Sebab ini kan orang juga cinta sama kamu ya. Jadi ya nggak mungkin juga dia main kasar sama kamu, nggak mungkin, gitu ya. Aku minta maaf ya, sorry, nah gitu dia. Ya, kalau bisa dia sharing senengnya dia sama kamu, pasti dia akan sharing kok. Itulah ya buktinya sharing kebahagiaannya dia itu tuh ya dia pulang ke rumah yo dia nggak bermuka masam, dia nggak cari-cari perkara sama kamu, gitu ya kan. Dia ini tuh bisa sempat agak abai juga ini mengurus diri ya. Nah sekarang kayaknya dia mau ngurus diri nih, jadi nggak usah heran kalau kamu ngeliat dia make upan ya, pakai parfum gitu ya, kok rajin mandi gitu ya. Karena lagi mau merawat diri nih. Tadi self love, self care ya, merawat diri ya. Karena dia juga sadar, kok aku jadi kayak gini ya, kok kusem gitu ya. Nah, jadi sibuk-sibuklah dia ya untuk sesuatu yang mendatangkan rasa gembira gitu lah dalam hidupnya. Nah, seperti itu. Oke, baik Scorpio. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan.
Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiaknya si dia aja. Mari awal dari inisial I. Ada ikan, V vitamin, U udang, J jalan ya, jalan aja. Kemudian E ada elang, P pelita, O obor, dan Y ada yoyo. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aquarius, Taurus, Gemini, kemudian ada Aries, kemudian ada energi dari Scorpio, ini Aries lagi, dan berikut ada energi dari Virgo. Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.